Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai sahabat muslimah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat namun tetap lengkap, yaitu tentang sholat rawatib. Nah, ada sebuah kisah yang menarik dari sholat sunnah ini, sholat sunnah rawatib ini, yaitu yang terjadi pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beliau Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah salah satu raja yang berhasil menaklukkan benteng Romawi, yaitu di kota Konstantinopel yang saat itu menjadi benteng terkuat pada zamannya dan juga merupakan kota yang sangat kuat pada zamannya. Sehingga saking kuatnya kota tersebut sampai Napoleon itu pernah berkata, andai saja bumi ini adalah sebuah negara, maka yang pantas untuk menjadi ibu kotanya adalah kota Konstantinopel. Nah, begitu kuatnya kota tersebut sampai seperti itunya Napoleon menggambarkan. Nah, kota yang terkuat pada saat itu pernah ditundukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, apa sih rahasianya beliau sehingga mampu menaklukkan kota yang terkuat pada zaman itu? Nah, ternyata ketika Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya berhasil menundukkan kota tersebut dan akan melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali di kota itu, beliau berdiri di tengah-tengah pasukannya hendak memilih seorang imam yang pantas untuk mengimami sholat Jumat tersebut. Beliau pun bertanya kepada seluruh pasukannya, "Wahai pasukanku, siapakah di antara kalian yang mulai balik sampai saat ini pernah meninggalkan sholat wajib?" Dan subhanallah, tidak ada satupun di antara mereka yang duduk. Itu berarti menunjukkan bahwa seluruh pasukan Muhammad Al-Fatih pada saat itu tidak ada satupun di antara mereka yang pernah meninggalkan sholat wajib. Kemudian beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang dari balik sampai sekarang pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib meskipun hanya sekali? Kemudian setengah atau separuh dari mereka akhirnya duduk. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa betapa pentingnya atau betapa tingginya kedudukan sholat sunnah rawatib tersebut, sehingga Sultan Muhammad Al-Fatih menanyakan pertanyaan tersebut nomor 2 setelah sholat wajib. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih pun bertanya sekali lagi kepada pasukannya, siapakah di antara kalian yang dari balik sampai saat ini pernah meninggalkan sholat tahajud meskipun hanya sekali? Dan semua di antara mereka pun akhirnya duduk dan hanya satu orang yang berdiri. Dan siapakah orang itu? Yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Subhanallah, ternyata beliau adalah satu-satunya orang yang saat itu paling berhak untuk menjadi imam sholat. Dan beliau juga merupakan seorang raja pada saat itu. Nah, pantas saja jika beliau mampu menaklukkan benteng yang terkuat pada zaman itu dan juga negara yang terkuat pada zaman itu, karena begitu kuatnya beliau menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk langsung ke pembahasannya, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Jadi sahabat muslimah, apa sih sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Kenapa kok dikatakan mengiringi? Karena memang pelaksanaannya itu beriringan, yaitu sebelum dan sesudah sholat wajib. Nah, terus kapankah sholat sunnah rawatib itu dilakukan? Yaitu tadi dilakukan sebelum dan sesudah, sehingga sholat rawatib ini dalam waktu pelaksanaannya itu dibagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah qobliyah yang dilakukan sebelum sholat wajib dan sholat sunnah ba'diyah yang dilakukan setelah sholat wajib.
Nah, apa saja yang termasuk sholat sunnah qobliyah ini? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, yang kedua adalah 2 atau 4 rakaat sebelum duhur, yang ketiga adalah 2 atau 4 rakaat sebelum asar, yang keempat adalah 2 rakaat sebelum maghrib, dan yang kelima adalah 2 rakaat sebelum isya. Kemudian apa saja yang termasuk sholat sunnah ba'diyah yang dilakukan setelah sholat fardu? Yang pertama adalah 2 rakaat sesudah duhur, yang kedua adalah 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan yang ketiga adalah 2 rakaat sesudah isya. Nah, kenapa kok setelah sholat subuh dan sholat asar tidak ada sholat rawatib? Ya, karena waktu-waktu tersebut yaitu setelah subuh dan setelah asar merupakan waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Nah, sekarang kita masuk ke hukumnya. Nah, secara umum hukum dari sholat sunnah rawatib ini adalah sunnah. Namun para ulama membagi kesunahan tersebut menjadi 2. Yang pertama adalah sunnah muakkad yang tingkat kesunahannya itu lebih tinggi. Yang kedua adalah sunnah ghairu muakkad yang tingkat kesunahannya itu sedikit lebih di bawahnya. Rasulullah SAW ini tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib yang muakkad ini kecuali hanya sekali atau 2 kali saja, untuk menunjukkan bahwa sholat ini hukumnya adalah sunnah. Karena kalau dilaksanakan terus menerus takutnya umat beliau menganggap bahwa sholat ini wajib. Jadi pernah beliau meninggalkan sekali atau 2 kali saja. Apa saja yang termasuk sholat sunnah muakkad? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Berhubungan dengan sholat sunnah rawatib muakkad ini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, yang artinya aku menjaga 10 rakaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian apa saja yang termasuk sholat sunnah rawatib ghairu muakkad atau tingkat kesunahannya sedikit lebih di bawahnya, namun apabila kita senantiasa mengerjakannya maka mempunyai nilai tambah sendiri bagi orang yang senantiasa mengerjakannya. Apa saja yang termasuk sholat sunnah rawatib ghairu muakkad? Yang pertama adalah 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, sekarang kita masuk ke keutamaan dari sholat sunnah rawatib. Apa sih keutamaan dari sholat sunnah rawatib? Yang pertama, bahwasanya Allah berjanji akan membangunkan rumah di surga bagi orang yang senantiasa melakukan sholat rawatib. Apa dalilnya? Yaitu dari Ummu Habibah radhiyallahu an, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda," yang artinya seorang hamba yang muslim melakukan sholat sunnah yang bukan wajib karena Allah sebanyak 12 rakaat dalam setiap hari, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah istana di surga. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu an berkata, "Setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan sholat-sholat tersebut." Yang kedua adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar." Dan keutamaan yang ketiga adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Ini untuk sholat qobliyah subuh ya, yang sangat populer itu. Kemudian keutamaan yang keempat adalah sebagai penyempurna atau penutup kekurangan dari sholat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat fardu. Itu pun jika sang hamba menyempurnakannya. Jika tidak, maka disampaikan, lihatlah oleh kalian, apakah hamba itu memiliki amalan sholat sunnah?
Jika memiliki amalan sholat sunnah, sempurnakan amalan sholat fardu dengan amal sholat sunnahnya. Kemudian, perlakukanlah amal-amal fardu lainnya seperti tadi. Nah teman-teman, itu adalah sedikit pembahasan dari sholat sunnah rawatib. Mudah-mudahan kita dimudahkan bagi Allah untuk senantiasa melaksanakan sholat ini, dan mudah-mudahan kita dapat istiqomah untuk melaksanakannya. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.